Guys, siapa nih di sini yang gampang banget nangis? Nangis itu wajar kok guys. Dan kalian tahu gak sih, ini nih fakta psikologis orang-orang yang gampang nangis. Yang pertama, orang yang mudah nangis itu gak gampang stres. Ada nih orang yang kalau sedih, capek, bakal nangis. Ternyata nangis bisa ngebantu nyalurin rasa sakit di dalam hati. Yang kedua, memiliki kecerdasan emosi yang lebih unggul. Orang yang gampang nangis biasanya lebih sensitif dan penyayang, makanya lebih mudah memahami orang lain. Yang ketiga, jujur dan gak peduli pandangan gender. Faktanya, orang yang mudah nangis kan gak cuma cewek aja, cowok pun boleh nangis. Nah, cowok yang berani nangis berarti orangnya bener-bener apa adanya. Keempat, lebih kuat secara fisik dan mental. Menangis ternyata bisa ngeluarin hormon endorfin yang bisa ngurangi rasa sakit. Makanya setelah nangis kita ngerasa lebih lega dan kuat. Semangat guys, jangan sedih-sedih terus ya. Guys, kalian tahu gak sih? Ini nih pertemanan yang paling luar biasa. Kalian gak akan percaya deh. Jadi di tahun 1992, kedua orang ini bikin perjanjian. Karena mereka suka banget nih ikut undian. Jadi mereka sepakat kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang menang, hadiahnya bakal dibagi dua. Dan tiba-tiba nih, salah satu dari mereka beneran menang hadiah utama. Dan hadiahnya gak main-main, 22 juta dolar. Kalau dirupiahin, 300 miliar lebih. Banyak banget gak tuh? Nah, pria ini tuh menanginnya tahun lalu. Jadi udah 28 tahun dari waktu perjanjiannya dulu. Tapi dia tetap nepatin janjinya. Dia langsung nelpon temennya dan ngebagi hadiah yang luar biasa itu jadi dua. Dia ikhlas karena katanya ini teman sejatinya. Duh, semoga teman kalian setia dan sebaik ini juga ya guys. Nenek ini nih udah dikira meninggal sampai dimasukin ke dalam peti. Tapi kalian tahu gak sih, dia tiba-tiba bangun lagi. Jadi nenek ini sempat jatuh, terus dia berbaring di kasurnya. Tetangganya nemuin dia dan langsung kaget. Soalnya udah dipanggil, digoyang-goyang, dan pas dicek dia nggak bernafas. Tapi anehnya badan nenek ini nggak dingin. Pemakamannya udah disiapin, tapi di situ ada tradisi ngebiarin dulu nih petinya terbuka selama beberapa hari supaya orang bisa perpisahan dan ngedoain. Pokoknya nenek ini tuh udah nggak sadarkan diri selama 6 hari. Tapi tiba-tiba dia hilang nih dari petinya. Dia ada di dapur dan masak kayak nggak ada apa-apa. Pas ditanya katanya dia habis tidur dan bangun-bangun dia lapar, makanya dia masak. Tapi guys, kasihan si nenek ini. Jadi menurut tradisi, semua barangnya harus dibakar sebelum meninggal. Dan barang-barang nenek ini udah keburu dibakar duluan. Cewek ini pakai masker ajaib di wajahnya. Jadi awalnya wajah cewek ini memang penuh jerawat. Sampai suatu hari temennya nawarin masker wajah yang katanya bisa bikin cantik tanpa pakai make up. Lihat nih wajah temennya mulus banget. Cewek ini dikasih satu dan awalnya dia nggak percaya nih, dia malah sebel digituin. Tapi ya udah, karena udah insecure banget sama jerawatnya, akhirnya dia coba. Dia pakai dan dia kaget banget sama hasilnya karena sebagian jerawatnya bener-bener keangkat. Dia sampai cek ke tempat sampah. Cewek ini langsung bongkar laci di kamar mandi nih. Dia nyari simpenan masker cewek itu dan ketemu, tapi langsung dia pakai lagi. Padahal ada peringatan kalau masker ajaib itu cuma bisa dipakai sekali sehari. Dia masih kaget karena wajahnya selalu makin bersih tiap pakai masker itu. Dia pakai terus sampai akhirnya nih masker ajaib ini menempel di mukanya. Bener-bener gak bisa lepas. Gak kebayang deh gimana jadinya wajah cewek ini. Pasti banyak nih dari kalian yang insecure sama jerawat. Tapi kalian tahu gak sih, menurut penelitian, orang yang masa mudanya berjerawat, pas dewasa kulitnya bakal lebih kenyal dan lebih lembut dibanding yang gak berjerawat. Terus siapa nih yang jidatnya lebar? Ternyata jidat yang lebar ada kaitannya loh sama kepintaran seseorang. Orang yang jidatnya lebar biasanya lebih mudah nih dalam membaca dan memahami sesuatu. Selain itu, biasanya juga lebih cepat dan jago dalam memecahkan masalah. Nah, terus siapa nih yang anak bungsu? Kalian mungkin sering dibandingin ya sama kakak-kakak kalian, tapi menurut fakta psikologisnya, anak yang paling kecil biasanya paling humoris. Nah, kalau anak tengah biasanya paling gampang bersosialisasi. Kalau anak sulung biasanya paling bertanggung jawab. Bener nggak nih? Anak laki-laki ini punya tanda hitam di wajahnya, sama kayak ayahnya. Pas anak ini masih kecil, mereka deket banget nih, sering ngabisin waktu bareng-bareng. Ayahnya sayang banget sama anaknya. Kadang ada nih yang suka ngeledekin anak ini karena tanda hitam di wajahnya. Tapi ayahnya selalu bilang kalau anaknya ini ganteng, makanya dia tetep pede. Sampai suatu hari dia udah remaja nih. Dia udah siap-siap mau nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Tapi bahkan cewek itu gak mau ketemu berduaan sama cowok ini karena dia malu. Pas cowok ini pulang, dia langsung emosi. Dia nyalahin tanda hitam di wajahnya. Dia juga marah dan nyalahin ayahnya karena dia kira tanda itu turunan dari ayahnya. Padahal sebenarnya dulu wajah ayahnya nggak punya tanda itu. Tapi pas anaknya lahir, dia khawatir kalau anaknya nanti malu karena tanda lahir hitam di wajahnya. Akhirnya ayahnya mutusin buat nato tanda hitam juga di wajahnya supaya anaknya nggak sendirian. Ini pengorbanan seorang ayah yang nggak diketahui sama anaknya.
Kalian tahu nggak sih ada bintang laut yang bentuknya kotak? Jadi bintang laut kan biasanya bentuknya kayak gini, tapi beneran ada nih bintang laut yang bentuknya kotak. Biasanya karena cacat dari lahir. Terus ini nih flamingo. Kalian mungkin udah sering lihat ya bulunya pink. Tapi kalian tahu nggak bayi flamingo tuh kayak gini, warnanya putih. Jadi karena pengaruh makanan, semakin mereka dewasa, bulunya berubah jadi pink. Terus yang suka main Barbie, kalian tahu nggak nama lengkapnya Barbie? Ternyata namanya Barbara Millicent Roberts. Nah, kalian pasti udah sering lihat patung Liberty ini kan? Tapi kalian tahu nggak nih, patung Liberty warna aslinya warna tembaga, bukan warna hijau. Ternyata sekarang jadi hijau karena pengaruh oksidasi. Gimana? Kalian udah tahu fakta-fakta ini belum? Kalau makanan kalian dihinggapi lalat, jangan dimakan. Kalian tahu gak sih? Bahaya banget. Jadi lalat tuh tipe mulutnya penghisap. Dan karena mereka nggak punya gigi, jadi mereka bakal ngeluarin air liur dulu nih di makanan. Dan kalau udah basah, baru nih disedot makanannya. Kebayangkan kalau ada liur lalat di makanan kamu. Terus lalat kan juga suka ada di tempat yang penuh sampah dan busuk. Jadi kalau hinggap di makanan ya pasti bawa bakteri. Kotoran yang dibawa lalat ini bisa nyebabin tifus, kolera, TBC, dan banyak penyakit lainnya. Ingat ya guys, jangan dimakan makanannya. Seorang ibu pasti lebih mentingin anaknya nih daripada dirinya sendiri. Jadi anaknya ini pengen banget beli sepatu baru, sepatu bola. Tiap ngelewatin tokonya, pasti dia selalu mandangin sepatu ini. Tapi masalahnya ibunya nggak punya uang buat beliin. Dan kalian lihat ya, sepatu ibunya aja sebenarnya udah bolong. Tapi karena ibu ini sayang banget nih sama anaknya, pas ulang tahun, anaknya dihadiahin sepatu yang dia pengen itu. Ibunya selalu mentingin anaknya. Pas makan dia dikasih ikan yang besar, sementara dia makan yang kecil. Dan pas dewasa, anaknya berhasil nih jadi pemain sepak bola. Tapi dia jadi cuek sama ibunya. Di chat nggak bales. Di telepon bilangnya, "Duh, nanti aja deh bu, lagi sibuk." Sampai ibunya ngechat nih, "Hari ini ulang tahun ibu, kamu lupa ya?" Ibunya sendirian di hari ulang tahunnya. Jangan kayak anak ini ya guys. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ya muka kita kalau difoto sama di cermin tuh beda banget? Apalagi kalau pakai kamera belakang. Kenapa suka ngerasa jelek ya? Nah, sebenarnya bukan beda guys. Jadi umumnya kan kita lebih sering ngaca daripada foto. Nah, otak kita jadinya udah kebiasa ngeliat wujud kita yang kayak di cermin. Sementara kalau foto kan hasilnya mirror, jadi bakal ngerasa lebih asing aja gitu. Apalagi muka orang kan pasti gak simetris. Nah, semakin gak simetris, semakin ngerasa beda deh kita di foto sama di cermin. Terus kalau di cermin, kita kan bisa lihat langsung nih posenya udah oke apa belum. Jadi ya bisa diatur sebagus mungkin. Tapi kalau di foto, apalagi pakai kamera belakang, ya kita kan nggak bisa lihat. Jadi tipsnya biar hasilnya lebih bagus, kalian harus lebih sering difoto, biar nggak kaku dan lebih fotogenik. Guys, kan tahu nggak sih kenapa ya Yakult tuh kemasannya kecil? Padahal kan rasanya enak banget. Kenapa coba nggak dibuat satu botol gede aja? Jadi satu botol Yakult yang dijual di pasaran ini ukurannya 65 ml. Ada juga nih di luar negeri yang ukurannya 100 ml, tapi tetap aja jarang ditemukan dan ukurannya termasuk kecil. Walaupun kecil, tapi sebenarnya ada 30 juta bakteri hidup di dalam satu botol Yakult loh. Nah, karena kemasannya kecil, biasanya kan kita habis dalam satu kali minum. Tapi kalau isinya banyak, biasanya orang kan minumnya sedikit-sedikit terus ditinggal. Nah, Yakult nggak boleh tinggal-tinggal gitu di udara terbuka. Bakterinya bisa terkontaminasi. Terus botol Yakult dibuat kecil karena ini minuman khusus untuk kesehatan pencernaan, bukan untuk ngilangin aus. Jadi satu botol kecil itu aja udah cukup, nggak perlu banyak-banyak. Anjing putih kecil ini nih pengen banget jadi anjing penuntun untuk orang-orang tunanetra. Tapi lihat nih, dia kecil banget. Bahkan dibanding temen-temennya, dia yang paling kecil. Udah gitu dia ceroboh, gimana mau jadi anjing penuntun? Pokoknya apa-apa jadi susah karena badannya yang kecil. Dan tiap dilatih, gagal terus. Lama-lama dia makin semangat nih. Dia selalu nyari cara biar gak kalah sama temen-temennya yang badannya besar. Tapi pas hari ujian, dia malah gagal lagi. Bahkan sampai diusir. Anjing kecil ini sedih banget, dia sampai nangis. Dan tiba-tiba dia ngeliat langsung ada seorang wanita buta yang butuh bantuan. Dengan berani, dia langsung buru-buru nyelamatin wanita itu. Dan dia berhasil. Sekarang dia udah gak perlu insecure lagi nih sama badannya yang kecil. Raden Ajeng Kartini adalah perempuan yang gemar belajar. Namun di usianya yang ke-12, ia harus berhenti sekolah dan tinggal di rumah. Karena menurut kebiasaan, anak perempuan harus dipingit di usia itu. Dan selama tinggal di rumah, Kartini sering membaca buku dan majalah Eropa dan juga berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa dan ia pun sadar bahwa wanita pribumi saat itu kedudukan dan status sosialnya sangat rendah dibanding pria. Ia mulai menulis dan mengungkapkan gagasan-gagasan baru mengenai
mengenai emansipasi wanita. Kemudian Kartini menikah di usianya yang ke-24 tahun dan suaminya juga mengerti keinginan Kartini. Ia pun diperbolehkan mendirikan sekolah pertamanya di Kabupaten Rembang. Namun sayangnya Kartini wafat pada tahun 1904 di usianya yang ke-25. Berkat perjuangannya, sekolah wanita dari Yayasan Kartini meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Atas jasanya, Presiden Soekarno menetapkan hari lahir Kartini yaitu 21 April sebagai Hari Kartini.